bagus. Bagus itu gimana nih? Bagus itu gini. Yang panjang ya panjang, titik ya titik, rengget gini ya, rengget. Mim itu lubang ya, lubang. Ekor gini ya, ekor terus diangkat. Ini namanya bagus. Ini anu tak kan? Nah ini jenenge gak paten, nih ya, gak ada efek mengagungkan. Bismillah, namanya di sini. Ini namanya Allah. Nah, saya nulisnya dengan penuh perasaan. Yang satu segini, yang satu dipanjangin, hanya bolong. Karena ada yang gini doang. Nah gini doang. Gak mau aku, karena aku takziman, mengagungkan. Rahman juga nama Allah. Tak baguskan Rahman. Kalau kalian tulis nama Rahman, panjangkan Rahmannya. Karena Rahman artinya Maha Pengasih. Pengasihnya Allah itu meliputi seluruh makhluk, bukan cuma manusia, bukan cuma orang beriman. Yang kafir pun dikasih sama Allah. Maka luasnya rahmat Allah, kita tulisnya Rahman yang panjang. Di situ ada sifat Allah Rahman. Rahim tidak sepanjang Rahman. Rahim. Minnya bolong, yaknya sempurna. Titik. Tak bagus menurutku bagus sih. Menurut panjenengan ya paling bagus, paling panjenengan ya paling ya kayak apian ini ibu ya. Anggap gitu. Atau Bu Evi lebih bagus daripada ini. Ya, tapi yang penting tadi rasa hatinya, niatnya apa tadi Bu? Iman, mengagungkan. Saya nulis gini tak itu dosa saya itu. Yang lalu dan yang akan datang. Bandingkan dengan hadis yang begini. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan menghitung ganjaran, ghufira maka diampuni lalu baginya ma apa yang taqaddama telah lewat dari dosanya yang lalu diampuni. Itu puasa apa? Ramadan. Berapa hari? 30. Sekarang ternyata kalau kita ngaji lebih lengkap, siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim tidak puasa nih, tapi nulis fajawwada ta'ziman, lalu diperindah niat mengagungkan, maka Allah sama dengan tadi ghufira lahu ma taqaddama min dambi, bahkan ditambahin wa ma ta'akhkhar, diampuni dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Masya Allah, ini bab tentang keutamaan Bismillah. Segitu Bismillah itu, membacanya, menulisnya, dia besar banget pahalanya bagi yang melakukan. Maka emang tulisan kita tuh kalau dipakai hal yang gak jelas, padahal ini modal besar untuk diampuni dosa, modal besar untuk menemani kita cari pahala gede itu lewat lisan, juga lewat tangan. Emang kalau ngetik gak jelas gitu. Pakai aja tulis apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim, dikirim ke dirinya sendiri. Kemudian Umi bacakan lagi dari Taqiyul Qaul. Itu tadi tentang menulis. Kalau Taqiyul Qaul ada lagi. Diceritakan bahwa Bashar Al-Halfi melihat sepotong kain bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dia melihat ada kain, ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, kaligrafi. Kain ada kaligrafi yang Bismillahirrahmanirrahim. Sedang ia punya duit 3 dirham. Duit 3 dirham. Apa yang dia lakukan dengan uang 3 dirhamnya? Kemudian ia beli parfum, minyak wangi, lalu mengharumkan tulisan tadi. Bismillah, ya Allah, beli minyak wangi, cus disemprotin, semua dihalus-halusin, wangi. Allah yang dihaluskan ini nama Allah. Nah, tiba-tiba ada suara. Kemudian terdengar suara gaib, sebagaimana engkau harumkan nama kami wahai Bashir, maka kami akan mengharumkan nama marfu'in Bismillah, yang punya nama akan mengharumkan
Bismillah, malah kalau lengkap kita semprot wangi-wangi, kita cium. Kita kenapa habis ngaji kok terus kemudian cinta di dalamnya ada Bismillah apa enggak? Ini tadi kain bertuliskan Bismillah disemprot harum, maka karena kamu mengharumkan aku juga akan mengharumkan nama. Bismillah. Untuk kita apa ya kayak gini Bu? Kitab-kitab dari Bismillah gini disambung. Kitab yang itu semua gini sambungan plastik. Ini juga ikan kurma disambung, dikasih kertas kali disambung. Takziman karena mengagungkan ilmu. Gak pernah bawanya tuh gini, itu gak pernah. Pasti bawanya tuh tangan kanan, dia begini. Tas, nah sekarang tasnya kan ransel tuh. Nah kalau saya gak pernah pakai ransel, karena tasnya ini isinya kitab. Kalau kitab taruh di belakang, ada nama Allah di situ. Meskipun bukan Quran, jangan. Jadi taruh di depan atau di samping, tidak di belakang. Yaitu kadang orang tidak mengartikan sejauh itu, tapi kita yang pakai perasaan itu ada ilmu di dalam. Kita melihatkan ilmu agar ilmu mau sama kita, begitu ya? Gimana Bu? Gimana? Suami saya itu juga gak suka kalau lihat istrinya pakai ransel. Gak suka ya? Kalau saya pakai ransel karena aku dinas kan pakai ransel sering. Ya laptopnya, rem motor ya. Iya pakai ransel. Jadi pernah pergi ngaji ada Quran saya kecil saya tahu bilang kamu belum tahu ilmunya sekarang Iya iya. Mesti pakai ransel. Buku-buku haji itu kan digaungkannya di depan biar gampang bacanya juga. Itu tidak. Semua tas-tas haji itu tidak ada ransel. Kalau ada ransel itu di tempat sendal, ya. Tas sendal itu baru yang karena memang haji kan isinya doa-doa. Pasti bawanya di samping atau di depan. Kitab-kitab itu bawanya itu ya di Quran. Oh jangan sampai Quran dibawa tangan kiri, jangan. Ini mengharumkan saja loh yang punya nama tahu. Kamu mengharumkan namaku, aku harumkan kamu. Sebaliknya. Kalau ada Bismillah kemudian kita biarin di bawah. Ada undangan ada tulisannya Bismillah. Ada biasanya di acara-acara itu ada baca Yasin. Kemudian Yasinnya kecairan di bawah. Itu yang punya nama marah apa enggak? Ya marah Bu. Saking ngayang kita gak dengar marahnya. Itu Quran, kalamnya Allah. Fotomu lo digeletakkan di bawah pasti ku ambil. Kita ada foto kita geletakkan kita ambil apa dan cukup. Foto ini bujuku kok di embong, ambil. Nah ini ada Quran, kalimatnya Allah ditaruh di bawah. Jangan kita ambil. Terus saya selalu bilang, ya Allah, aku muliakan. Kalau aku muliakan firman, muliakan aku. Allah tahu gitu. Seperti ini tadi sama Bashir bin Hanafi mengharumkan duit yang dia punya dipakai untuk itu. Jadi kalau nemu kalimat-kalimat Quran di bawah dengan ambil, nanti dia selamatin kita. Bukan kertasnya itu, tapi pemilik Quran, pemilik namanya yang akan menyelamatkan kita. Diambil terus diapain nih? Kalau gitu nih, ya bisa digunting biar tidak berupa bacaan pokok-pokok atau dibakar menyelamatkan dengan niat menyelamatkan biar tidak keinjek. Setelah dibakar berupa abu dimasukin di kresek yang ada. Kadang kan kita ada kayak majalah-majalah yang Islam itu ya. Kadang sudah numpuk kan gitu. Numpuk banget itu sebaiknya gimana ya? Nah, kalau mau dirosokkan, diguntingi dulu yang nama-nama yang ada Arab-Arabnya, ada Bismillah, ada ayat Quran, diguntingi dulu, telaten diguntingi. Enggak telaten nih, harus telaten. Karena kita sudah belajar tentang keutamaan Bismillah. Menulisnya saja loh, sudah diampuni dosa. Jadi menyelamatkannya dari tumpukan sampah juga termasuk diampuni dosa. Kita guntingi yang ada Bismillahnya, setelah diguntingi diapain nih? Tadi bisa dibakar. Kan sisanya tadi masih bisa dirosokkan. Ini dengan kepingin tuku tempe kayak duit rosokan. Tapi yang ada Arabnya tadi digunting, diselamatkan. Ada lagi? Ya
Bacakan lagi ya. Oh ini nanti di sini ada. Oke, kita lanjut hadis nomor 5. Bagus ya Bun ya. Bismillah ya. Enggak nyangka segitunya tentang perkara Bismillah. Hadis nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Idza kataba ahadukum Bismillahirrahmanirrahim. Falyamuddar rahman. 3, 2, 1. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Idza kataba ahadukum Bismillahirrahmanirrahim. Falyamuddar rahman. Alhamdulillah. Lagi sekali lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Idza kataba ahadukum Bismillahirrahmanirrahim. Falyamuddar rahman. Coba gilirannya silakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. bersabda, apabila salah seorang di antara kamu menulis Bismillahirrahmanirrahim, maka panjangkanlah kalimat rahmatnya. Nah, tadi ya. Kenapa dipanjangkan? Karena itu menggambarkan sifat Allah yang pengasih. Disuruh dipanjangkan. Kita tulis Bismillah. Bukan nulis Latin Rahman. Hanya banyak bukan. Ini nulis apa tadi? Arab ya, nulis Arab. Mi, kalau saya nulis Latin Arab salah itu bagaimana Mi? Misalnya Mi, saya nulis ke teman saya Assalamualaikum warwab atau Assalamualaikum www, itu boleh apa enggak Mi? Ya kalau nulis itu yang penting adalah yang di WA-in paham. Jadi enggak gini, kamu jangan nulis ASS itu, apalagi ASHS itu artinya debu. Jadi masa temanmu kok kasih debu? Ya, nah gitu juga. Karena itu pakai dari al-kalamu wal lafdzul mufidul murakkabu. Yang disebut kalam atau pembicaraan adalah lafaz yang tersusun yang mengandung makna yang dimengerti. Ketika saya nulis Assalamualaikum dengan Assalam, kemudian yang apa? Yang saya WA, Bu Nurul misalkan saya WA, Bu Nurul langsung jawab Waalaikumsalam pakai lisannya. Berarti Bu Nurul udah ngerti bahwa Assalam itu maksudnya Assalamualaikum. Meskipun saya nulisnya cuma Assalam, Assalam www. Bu Nurul jawabnya Wassalamualaikum www. Tapi kan ngerti maksudnya. Itu tidak termasuk dosa gitu buatan. Paham ya? Jadi misalnya saya nulis amin, kan mestinya sama tuh. Kalau A-nya 2, I-nya juga 2. Kalau A-nya 3, I-nya juga 3. Kemudian saya nulis gini, amin, gitu toh. Tapi yang saya ajak bicara ngerti bahwa maksudnya itu adalah amin. No problem. Karena yang penting yang diajak bicara itu ngerti. Maksudku duduk amin yang artinya orang dipercaya itu bukan. Maksud itu ya kabulkanlah ya Allah. Tapi transliterasi atau hurufnya kan pakai huruf bahasa Indonesia. Yang penting yang diajak WA itu ngerti. Begitu ya Bun. Jangan terus ngilok ya. Tapi sebaiknya kalau assalamualaikum itu yang lengkap di mulut kita juga boleh. Assalamualaikum. Nanti ada bab tentang keutamaan salam. Ada babnya sendiri. Sekarang keutamaan apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim, siapa seorang pun di antara kalian, panjangkan rahmatnya sambil rasakan betapa pengasihnya Allah kepada semua. Orang yang nggak percaya sama Allah masih dikasih makan. Orang kafir, orang ateis, PKI, orang Buddha itu kan nyembah apa Buddha itu ya? Nyembah Siddhartha Gautama. Atau lebih parah orang Hindu kayaknya disembah patung-patung. Tuhan itu loh dalam wujud patung. Mana kebaik Gusti Allah itu dikasih.
mereka doakan dan ya dikabul sama Allah. Nah Allah itu baiknya, itu namanya Rahman. Kita itu mau ngekei apa rujak mulai enggak jangan tok gitu. Alah rujak kok aja pikir-pikir uang jalan tok kok. Nah, Gusti Allah tuh ngasih segini banyak itu tidak pakai pikir-pikir. Makanya Allah punya sifat Rahman. Maka panjangkan rahmatnya. Betapa sayang, betapa pengasihnya, bukan sayang, betapa pengasihnya Allah kepada semesta ini. Tapi kalau Rahim, ya hanya orang-orang yang beriman yang disayang. Semua dikasih, tapi tidak semua disayang. Gitu ya. Masih kuat? Satu lagi? Satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakibi wa zayyana al-malaikata bi Jibril wa zayyana al-jannata bil huri wal qusuri wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-ayyama bi yawmil jum'ah wa zayyana al-layaliya bi lailatil qadri wa zayyana ash-shuhura bi syahri ramadan wa zayyana al-masajida bil ka'bah wa zayyana al-kutuba bil qur'an wa zayyana al-qur'an bi bismillahirrahmanirrahim bi bismillahirrahmanirrahim. Dia panjangkan hadis yang panjang tentang semesta alam penciptaan semuanya. Ayo waqala Umi yang jawab bil kawakibi. Ini kan gini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit-langit. Umi jawab bil kawakibi dengan bintang-bintang. Binya Umi ya, panjangkan yang narasinya. Yo lagi. Bil kawakibi bi Jibril bil huri wal qusuri bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi yaumil jum'ah lagi wa zayyana al-layaliya bi lailatil qadri bi syahri ramadan bil ka'bah bil qur'an jamaah bi bismillahirrahmanirrahim. Kurang lancar, ayo sampai lagi ya. Itu memang gitu tadi. Kalimat jawab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, panjenengan inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana samaa bil kawakibi wa zayyana malaikata bi Jibril wa zayyana jannata bil huri wal qusuri wa zayyana al-anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-ayyama bi yaumil jum'ah wa zayyana bi lailatil qadri wa zayyana ash-shuhura bi syahri ramadan wa zayyana bil ka'bah wa zayyana al-kutuba
bil Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Coba artinya sampai baca. Nabi sallallahu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghias langit dengan bintang-bintang. Menghias langit dengan bintang-bintang. Terus Menghias para malaikat dengan Jibril. Menghias surga dengan bidadari dan gedung-gedung. Menghias para nabi dengan Muhammad sallallahu alaihi Allahumma wasallam. sholli wa sallim wa barik alaihi. Menghias hari-hari dengan hari Jumat. Menghias malam-malam dengan Lailatul Qadar. Menghias bulan-bulan dengan bulan suci Ramadan. Menghias masjid-masjid dengan Ka'bah. Menghias kitab-kitab dengan Al-Quran. Dan menghias Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Puncaknya adalah menghias Al-Quran. Berarti Bismillah adalah perhiasan. Jadi Allah itu bikin langit. Langit itu biasa-biasa aja, biar tampak istimewa, diaksesorisin, dipasangi apa? Bintang sebagai hiasan. Kalau langit itu nggak ada bintang kan ya biasanya. Ada bintang kan ini gitu. Jadi kelihatan megah, kelihatan gitu ya. Kemudian Allah menghias apalagi? Malaikat. Malaikat itu banyak dia terbuat dari cahaya, bentuknya sayapnya macam-macam, ada sayapnya 5, nggak ada yang 5 pasti genap ya, 6, 8, 9, dan paling indah dari itu semua sebagai perhiasannya malaikat adalah Jibril alaihissalam. Kayak panjenengan gitu loh, badan kita tuh biasa saja, maka perhiasannya adalah kalung, cincin, yaitu perhiasan. Kalau kodoknya biasa saja, terus dikasih apa ini? Bros, jadi perhiasan. Gitu ya. Nah, malaikat itu ya begitu malaikat, maka perhiasannya malaikat adalah siapa? Jibril alaihissalam. Terus wazayyanal jannah, surga. Bagaimana dengan surga? Perhiasannya itu apa surga itu? Bil huri, bidadari. Surga kalau itu dari yo pada matos atau sama dengan apa Burj Khalifa gitu. Sekarang yang mulai ditinggalkan tuh gedung-gedung tinggi di Dubai. Ya, ditinggalkannya. Seperti itu gedung-gedung doang. Maka Allah menghiasnya dengan hur, apa hur? Bidadari. Wal qusur, dan istana-istana. Tadinya surga itu apa? Taman, Bun. Surga itu taman gede, seluas langit dan bumi. Itu untuk satu orang, kali 7. Langit, bumi dikali 7. Itu luasnya surga untuk satu orang. Berarti gede, raksasa gede. Tapi apa itu? Taman. Perhiasannya apaan? Bidadari sama gedung. Banyak gedung-gedungnya. Gedung-gedung. Kemudian wazayyanal anbiya, nabi-nabi banyak, ada 124 nabi. Perhiasannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu senggarai ayu karena beliau adalah perhiasan. Wazayyanal ayyam, hari-hari. Dalam satu minggu ada 7. Biasanya hari apa? Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Wazayyanal layali, dan Allah menghias malam-malam, ada 360 malam. Di antara 360 itu mana yang paling indah yang jadi perhiasan? Lailatul Qadar. Wazayyanal syuhur, ada bulan, 12 bulan dalam satu tahun. Apa perhiasannya? Syahri Ramadan. Wazayyanal masajid, apa perhiasan Ka'bah? Perhiasan masjid Ka'bah. Jadi makanya masjid yang paling indah adalah Masjidil Haram. Di sana ada Ka'bah yang ori. Biasanya masjid-masjid ya ada Ka'bah, tapi gambar di sajadah, gambar di karpet, gambar di itu bukan. Ini malah nggak ada Ka'bah ya, ada di sajadah. Perhiasan masjid itu Ka'bah. Dan Allah menghias kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran, Suhuf Musa wa Ibrahim bil Quran, dengan Quran. Terakhirnya Quran itu ada 30
Semua hal berasal dari titik. Menciptakan apa saja dimulai dari titik. Titiknya apa? Titiknya huruf ba. Bismillah. Ini tentang Bismillahirrahmanirrahim. Cara bacanya kayak tadi. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Kan kita sering kalau sholat jamaah imamnya kadang nggak baca Bismillah ya. Padahal sebetulnya kalau semua surat harusnya dimulai Bismillah kecuali At-Taubah. Lihat Taubah, ya. Itu bagaimana ya hukumnya? Gini. Fatihah itu ada 7 ayat, termasuk Bismillah. Bismillah ayat 1. Nah, Imam Maliki mengartikan Bismillah. Fatihah itu 7 ayat, tapi Bismillah itu tidak termasuk ayat. Imam Maliki. 7 yang mana? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7-7-nya itu. Imam Syafi'i 7-nya adalah termasuk Bismillah, karena tadi Bismillah itu termasuk ayat. Kenapa Imam Maliki enggak memasukkan sebagai ayat? Karena semua surat depannya pasti dimulai dengan Bismillah. Kenapa kok tidak termasuk mengawali Fatihah? Ya karena di Bismillah ada yang di tengah juga, di surat An-Naml itu Bismillahnya ada di tengah. Kok ada imam yang enggak baca Bismillah di suratnya? Itu sunnah. Bismillah di awal surat itu sunnah. Kalau Bismillah di awal Fatihah itu wajib kalau Imam Syafi'i. Kok ada imam yang enggak baca? Itu bacanya tidak keras, bacanya pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Kalau surat ya sunnah. Kalau kita sunnah ya dijalanin aja biar menyempurnakan yang baca. Tapi sah salat kita tidak batal karena statusnya apa tadi? Sunnah. Ada lagi tanya? Sambut ya. Insya Allah hadis nomor 7 kita lanjutkan minggu depan. Gini nggak tetap. Kalau memang kalau sinar matanya baca setuju. Ya wis ayo dibaca sekarang. Nomor 7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Man qala Bismillahirrahmanirrahim Man qala Bismillahirrahmanirrahim. Man qala Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba ismuhu minal abrar. Wa bari'a minal kufri wal nifaq. Sama-sama 2 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar wa bari'a minal kufri wal nifaq. Artinya silakan Pak Dewi. Nabi sallallahu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. bersabda, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia ditetapkan termasuk orang-orang yang baik dan terbebas dari kufur dan Gini apa? Kalau saya ngapa-ngapain baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan kira saya orang baik apa orang jelek. Dan Allah sudah bilang gitu lewat Kanjeng Nabi. Siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kutiba, maka dia dicatat ismuhu namanya. Nama saya dicatat masuk grup sebagai apa? Minal abrar, dari orang-orang baik. Kalau ingin dicatat sebagai orang baik, masuk grupnya orang baik-baik di mata Allah, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Setiap melakukan sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba ismuhu minal abrar. Soal nanti yang lain-lain yang dia baik sih, tapi ini baik sih, tapi ini itu belakangan. Yang penting sekarang kita sama Allah sudah dicatat masuk kelompok orang abror atau orang baik. Nggak perlu jadi baik sempurna, enggak. Kalau untuk abror nggak perlu jadi baik sempurna.
Yang penting ngapa-ngapain baca apa tadi? Bismillah. Apakah saya harus tahajud 20 rakaat? Enggak. Cukup sehari-hari mau buka meja, mau naruh meja, mau naik motor, mau naik mobil, semua baca bismillah. Allah catatmu sebagai minal abror. Dan masih ada lanjutannya. Wa bari'a minal kufur wan nifaq. Allah membebaskanmu dari kekufuran. Kenapa kok begitu logikanya? Kalau saya kemudian Bismillahirrahmanirrahim, apa artinya? Dengan nama Allah. Saya minum ini pakai nama Allah. Berarti saya terbebas dari kekufuran. Kalau saya kufur, kafir, berarti saya minum untuk kesegeran saya sendiri, bukan bawa nama Allah. Berarti saya terbebas dari sifat apa? Kufur. Karena Allah tahu, berarti kamu iman ya sama aku ya, bis. Nggih Gusti. Makanya saya bawa namamu dalam minuman yang saya minum. Akhirnya minum saya jadi ibadah. Minum saya jadi tidak kena penyakit. Minum saya jadi membuat saya jadi lebih baik karena minum yang mengandung barokah. Dan saya terbebas dari sifat apa tadi? Kufur. Kenapa terbebas? Perkara minum aja saya baca nama Allah. Jadi kan saya percaya bahwa ada Allah. Terbebas dari apa? Kufur. Wan nifaq, apa nifaq? Munafik. Nifaq artinya munafik. Terbebas dari sifat munafik. Munafik. Itu apa itu di situ? Nifaq ya. Nifaq tadi apa? Munafik. Munafik itu apa? Munafik itu ya suka bohong, ingkar janji, suka pamer, sama Allah juga bohong. Sedangkan minum yang gak ada orang pun, buka pintu gak ada orang, mau masuk rumah gak ada orang, tapi saya bawa nama Allah, Bismillah. Saya berarti kan iman toh, percaya kan bahwa ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Kemudian saya terbebas dari sifat munafik. Kenapa? Saya tidak bohong ya Allah, saya benar-benar percaya kepadamu, meskipun gak ada orang, saya tetap percaya kepadamu. Dibebaskan Allah dari sifat munafik. Penyakit orang sekarang munafik, suka pamer. Suka pamer itu berarti munafik, gak beneran. Yang dipamerkan biasanya baik-baik toh, gak beneran. Kita difoto dengan kenyataannya ayuan ini. Ayuan foto kan? Di foto itu kan tidak real ya. Tidak real. Malah bisa itu fotonya harus diedit sampai kayak nama yang berarti kan itu ya penyakit kita sekarang kan suka begitu. Saya elek-elek kata Sudono yang tak tunjukkan ya yang ada foto gitu. Mama jangan itu, aku keterlalu. Loh aku pas merenung pas ketok sendiri. Loh aku kok ngomong. Itu enggak kita tampilkan. Nah penyakit munafik seperti itu bisa bebas. Allah yang membebaskan. Setiap ngapa-ngapain kita baca apa tadi? Bismillah. Apakah penting kita terbebas dari sifat munafik? Penting. Dan nanti lihat nanti setiap bab pasti ada itu, pasti ada terbebas dari sifat munafik. Baca ini terbebas dari sifat munafik. Terakhir kita ngaji ini kemarin di mana? Ramadan, masjid Ramadan. Siapa yang jamaah apa ya? Qobliyah. Siapa yang qobliyah zuhur 4 rakaat, maka dia terbebas dari sifat munafik. Karena qobliyah zuhur 4 itu gampang apa susah? Susah. Mungkin ini sekolah baru wudu. Bagaimana bisa qobliyah dan berapa tadi? 4. Maka orang yang qobliyah zuhur pasti dia tuh sungguh-sungguh sama Allah. Prepare benar-benar sampai bisa qobliyah berapa tadi? 4. Qobliyah zuhur 4 dengan ba'diyah zuhur 4 apa penting? Qobliyah. Maka qobliyah sama Allah dikasih kamu bebas dari sifat munafik. Karena kamu gak bohong sama aku. Benar-benar kamu menghentikan aku. Itu qobliyah dulu. Sekarang bukan qobliyah tapi apa tadi? Bismillah. Gampangan nih. Gampang bismillah. Ingin bebas dari sifat suka pamer? Baca bismillah. Gak usah lihat, gak usah nyetatus juga. Tapi baca bismillah. Ceklan bismillah. Mau nulis? Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan, tanda tangan biasanya kita bismillah ya. Ya kan Bun? Kami tanda tangan itu mau sing ono air. Tanda tangan 3 kali. Cair, alhamdulillah. Bismillah. Semua cairan itu kita. Bun ini SPJ-nya Bun, baik. Bismillah. Nih
makropok lari, pencairan lele. Sekarang setiap gerakan Bismillah insya Allah kita terbebas dari sifat apa tadi? Apa lagi? Satu, dicatat sebagai orang apa? Baik. Pentingkah itu? Penting. Bisa jadi kita di mata orang baik, tapi di mata Allah tidak. Kalau ini yang nyatet ini Allah apa kita? Allah. Apa manusia? Yang kedua, dibebaskan dari kufur dan dibebaskan dari sifat iman. Ya Allah, ngaji lubabul hadis sejak ya. Hal-hal kecil ternyata efeknya sangat besar banget. Ayo, ada yang tanya kah? Kamu jelas ya? Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa segala apa-apa dimulai dengan Bismillah. Bangunin anak Bismillah. Mau baca WA Bismillah. Mau buka TikTok Bismillah. Biar TikToknya jadi barokah. Nanti ya. Jadi kan kalau lihat TikTok sing elek-elek gitu ya, sing ngerasani sopo tiba-tiba ngeheng muter lain. Lah apa iki kok loading? Padahal paketan itu baru isi. Oh, sing dibuka rasa. Karena baca apa tadi? Bismillah. Jadi gitu caranya biar gak banyak maksiat. Lakukan baca Bismillah. Kalau mau ngapain? Buka YouTube, buka TikTok, baca Bismillah. Buka Shopee gitu, baca Bismillah. Yang insur. Kalau enggak pun benar-benar racun Shopee ya. Jadi kan nanti lupa cara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah ta'alum kami, maafkan segala kekurangan, salah niatnya, salah caranya, salah ilmunya, kami mohon ampun ya Allah. Tetap sempurnakan, luruskan niat kami, sempurnakan ilmu kami. Dan Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'ammilna bima yanfa'una innaka antal fattahul 'alim. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pemberi manfaat, Engkau juga Zat yang Maha Pemberi bahaya. Maka beri kemanfaatan pada apa yang kami dengar hari ini. Beri kemanfaatan ya Allah. Pada apa yang telah kami ucapkan hari ini, beri kemanfaatan ya Allah. Pada apa yang telah kami lihat, pada tulisan-tulisan yang kami baca hari ini, pada setiap huruf-huruf yang kami cermati dari kitab Lubabul Hadis. Engkau ya Allah Maha Pemberi kemanfaatan, jadikan dia ilmu yang manfaat. Mampukan kami mengamalkannya. Setelah memahaminya dengan begitu detail, kami mengamalkannya dengan istiqomah lillahi ta'ala. Terima kasih Allah untuk umur dan untuk kesempatan ini. Jadikan sisa umur kami umur yang baik. Catat kami beserta kelompok orang-orang baik. Ringankan lisan kami untuk berkata-kata yang baik, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'tina mahabbatan wa ma'rifatan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini semua diparingi sehat walafiat ya. Bisa mengamalkan, bisa menjadi orang yang baik. Amin. Kemudian amin, dan nanti diakhiri Allah sebagai orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqta'ili subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih. Jadi udah salam, semoga selamat barokah semuanya. Amin. Terima kasih ya, sampai ketemu insyaallah nanti lagi bulan depan insyaallah. Panjang umur ya, Bu. Matur nuwun. Balik 3 kali setunggal. Matur nuwun. Sami-sami Bunda atau bangkit. Alhamdulillah. Kalau masuk rumah baca